Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 P1 akan menjelaskan tentang final project tugas teknik green building yang berjudul Eco Green Living House. Kelompok 1 beranggotakan Farhanisa Balkis, Isa Ramadan, dan Syarani Intan. Lokasi rumah ini terletak di Jalan Kapling Surya, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Rumah ini mengusung konsep modern minimalis dengan menerapkan kesederhanaan bentuk, minim ornamen, dan juga mengoptimalkan fungsi jendela. Kesederhanaan bentuk terlihat dari tata letaknya sederhana, lugas, serta efisien. Ornamen berarti tidak banyak perabotan yang ada di dalam rumah dan dibuat fungsional, sedangkan jendela yang dioptimalkan berfungsi agar udara dan sinar matahari dapat masuk sehingga kelembapan terus terjaga. Ini juga mengusung konsep Eco Green Living House di mana menerapkan recycle limbah rumah tangga dan juga dilengkapi oleh taman yang luas. Limbah rumah tangga berupa sampah organik akan dijadikan kompos melalui bangunan bak pengompasan yang dirancang berada di taman belakang rumah. Area desainnya mengacu pada 4 parameter utama, yaitu Greenship Homes yang termasuk ke dalam peringkat platinum. Penghuninya berjumlah 6 orang, terdiri atas suami, istri, 3 anak, 1 ART, dan juga merupakan rumah tumbuh di mana pembangunannya dilakukan secara bertahap dengan ukuran luas lahan seluas 300 meter kuadrat dengan luas bangunan maksimal 70% dan RTH minimum 30%. Berikut ini merupakan rumah tahap 1 di mana hanya terdiri dari atas satu lantai dengan luas bangunan seluas 199,26 meter kuadrat di atas tanah seluas 17 x 18 meter kuadrat. Ruangannya berupa ruang tamu, 3 kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, ruang kerja, 3 toilet, dapur, carport, dan juga teras. Rumah tahap kedua atau rumah lantai 2 memiliki luas bangunan seluas 145,35 meter kuadrat dengan ruangan berupa 2 kamar tidur, musola, ruang keluarga, balkon, dan juga toilet. Berikut ini merupakan desain 3D rumah satu lantai dan juga di gambar sebelah kanan merupakan desain 3D rumah 2 lantai. Ini merupakan ruang kerja dan kamar tidur utama. Ini merupakan ruang tamu dan juga ruang keluarga serta ruang makan. Rumah dengan konsep green building menerapkan beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah appropriate site development. Aspek ASD memiliki prasyarat, yaitu kesesuaian lahan. Rumah ini terletak di Jalan Kapling Surya, Bogor. Lokasinya sesuai dengan peruntukan permukiman RT/RW Kabupaten Bogor. Area dasar hijaunya pun telah memenuhi, di mana koefisien daerah hijaunya telah melebihi minimum 10%. SD1 merupakan area dasar hijau, memiliki luas tanah seluas 306 meter kuadrat dengan luas bangunan 199,26 meter kuadrat. Tersebut menunjukkan luas vegetasi seluas 106,74 meter kuadrat. Dengan demikian, rumah ini memiliki vegetasi seluas 34,88% dari luas lahan total. Hal tersebut memiliki nilai lebih dari 30% sehingga diberi poin 1 pada aspek SD1. Selanjutnya adalah ASD2 atau infrastruktur pendukung. Rumah ini dilengkapi dengan prasarana dan utilitas di sekitar perumahan berupa air bersih, jaringan listrik, penerangan, jalur jalan, drainase, TPS, trotoar, dan juga jaringan telepon. Memiliki fasilitas minimum sebesar 10 sehingga diberi poin 2. ASD3 merupakan aksesibilitas komunitas. Rumah ini dilengkapi dengan fasilitas umum di sekitar perumahan berupa rumah makan, musola, warung, tempat fotokopi, lapangan, taman, ATM, minimarket, klinik, dan juga apotek. Karena terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak, sehingga diberi poin 2. ASD4 adalah pengendalian hama. Rumah ini dilengkapi dengan pengendalian nyamuk, lalat, dan juga rayap, sehingga diberi poin 3. Penanggulangan nyamuk dilakukan dengan mendesain ventilasi yang dilengkapi dengan kain kasa. Penanggulangan lalat dilakukan melalui lalat BASF yang juga digunakan sebagai pengolah kompos, dan penanggulangan rayap dilakukan melalui penataan cahaya. Selanjutnya adalah ASD5 atau transportasi umum. Rumah ini memiliki akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter, sehingga diberi poin 1. ASD6 merupakan penanganan air limpasan hujan. Rumah ini memiliki penanganan limpasan air hujan untuk atap, sehingga air hujan yang turun melalui atap akan menuju talang air yang ada pada ujung atap, kemudian disalurkan ke saluran air. Sehingga pada aspek ini diberi poin 1. Berikut ini merupakan rangkuman dari total poin ASD. Bisa dilihat, total poin dari aspek ASD adalah 10. Selanjutnya untuk energi efisiensi konservasi atau EEC. EEC prasyarat yaitu penggunaan meteran listrik, yaitu untuk mengetahui konsumsi listrik agar dapat memantau dan menghemat penggunaan energi listrik.
Selanjutnya untuk EEC 1 yaitu submeteran, menghitung kebutuhan pemakaian listrik pada rumah tangga, di mana total biaya listrik setiap bulannya yaitu 924.550. Selanjutnya yaitu EEC 2, pembuatan cahaya buatan, di mana menggunakan lampu LED dapat dilihat pada ruang kerja, yaitu menggunakan lux yang sesuai dengan lampu LED pada ruangan kerja. Selanjutnya EEC 3 yaitu pengondisian udara, di mana rumah ini mampu memberikan kenyamanan thermal pada penghuni tanpa menggunakan AC. Selanjutnya untuk EEC 4, reduksi panas, di mana langit-langit menggunakan gypsum board dan lantai menggunakan kayu eukaliptus. Adanya upaya desain atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh bagian rumah, dinding, dan lantai. Selanjutnya untuk EEC 5, piranti rumah tangga dan hemat energi, di mana pada rancangan rumah ini menggunakan peralatan elektronik berlabel hemat energi, di mana dapat dilihat pada rekapitulasi nilai total poin EEC, yaitu mendapatkan nilai 12. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk kategori Water Conservation atau WAC. Beberapa aspek dari kategori WAC yang diterapkan pada rumah yang kami rancang ini. Untuk WAC 1 atau meteran air, di rumah ini memiliki meteran air di sumber air primer. Nah, kemudian juga dilakukan perhitungan konsumsi air, yang mana berdasarkan perhitungan diperoleh total kebutuhan air rumah tangga sebesar 19.740 liter per bulan. Selanjutnya untuk WAC 2 mengenai alat keluaran hemat air, yang mana pada rumah ini digunakan dual flush untuk 50% dari total WC, kemudian 9 liter per menit untuk 50% total shower, serta 7 liter per menit untuk 50% total kran. Kemudian untuk WAC 3 mengenai penggunaan air hujan. Pada rumah ini terdapat penampungan air hujan dengan kapasitas minimum 500 liter. Selanjutnya untuk WAC 4 yaitu irigasi hemat air, yang mana untuk penyiraman tanaman itu tidak menggunakan sumber air primer, melainkan menggunakan air hujan. Kemudian untuk WAC 5 mengenai pengelolaan air limbah yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran pada badan air. Pada rumah ini digunakan grease trap pada sink dapur, serta juga digunakan septic tank. Maka berdasarkan penilaian untuk setiap tolak ukur pada kategori WAC, diperoleh total poin WAC senilai 11. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk kategori Material Research and Cycle atau MRC. Untuk aspek yang pertama yaitu MRC 1, refrigeran bukan perusak ozon. Penilaian ini dilakukan untuk menghindari penipisan lapisan ozon karena penggunaan BPO pada refrigeran. Nah, di rumah ini tidak digunakan AC sehingga rumah ini telah memenuhi tolak ukur untuk penilaian MRC 1. Lalu MRC 3 yaitu material dan sumber yang ramah lingkungan. Pada rumah ini digunakan furniture bekas, misalnya pada kursi dan meja pada ruang makan. Kemudian untuk MRC 4 yaitu material dengan proses produksi ramah lingkungan. Penilaian ini dilakukan untuk menghindari kerusakan ekologis dari produksi produk material. Pada rumah ini digunakan semen jenis Portland, yang mana semen ini sudah memiliki proses produksi yang memiliki sistem manajemen lingkungan. Kemudian MRC 5 mengenai kayu bersertifikat. Pada rumah ini digunakan kayu dengan sertifikat Lembaga Independen Nasional, yaitu Lembaga Ecolabel Indonesia atau LEI. Lalu untuk MRC 6 mengenai material prafabrikasi. Pada rumah ini digunakan material prafabrikasi pada komponen bangunan utama, yang mana penggunaan material ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi sampah dari aktivitas konstruksi. Berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk setiap tolak ukur pada kategori MRC, maka diperoleh total poin MRC sebesar 6. Penilaian kelima adalah aspek indoor health and comfort. Umumnya, rumah ini telah memenuhi kriteria persyarat untuk aspek IHC,
sehingga dapat dilakukan penilaian. Satu atau sirkulasi udara bersih. Rumah ini memiliki ventilasi minimum sebesar 5-10% dari luas lantai, dengan 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang. Rumah ini juga memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi dan juga sirkulasi udara keluar dapur, sehingga diberi poin 4. Selanjutnya adalah pencahayaan alami. Rumah ini memiliki cahaya alami yang dapat menerangi minimal 50% luas ruangan rumah. IHC2 diberi poin 2. Rumah ini dilengkapi lampu yang dapat mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi mata. Pada IHC3 diberi poin 1. Selanjutnya adalah IHC4 atau minimalisasi sumber polutan. Rumah ini menggunakan coat dan coating yang mengandung kadar volatile organic compound atau VOC yang rendah, yaitu menggunakan cat merek Jotun Jota Plus. Selain itu, rumah ini juga tidak menggunakan produk atau material yang mengandung timbal dan merkuri. Selanjutnya adalah IHC5 dan IHC6. IHC5 adalah tingkat kebisingan. Rumah ini memiliki tingkat kebisingan yang sesuai dengan SN yang berlaku sehingga diberi poin 1. Lalu untuk IHC6 atau kenyamanan spasial, kebutuhan luasan orang pada bangunan rumah minimal 9 meter kuadrat per orang telah terpenuhi. Sehingga untuk IHC5 dan IHC6 diberi poin dengan total 2. Berikut ini merupakan rangkuman dari total poin Indoor Health and Comfort. Bisa dilihat bahwa aspek IHC memiliki total nilai sebesar 11. Building Environmental Management atau BEM, di mana untuk BEM prasyarat itu melakukan pengolahan sampah, di mana melakukan pengolahan sampah terdiri dari sampah organik, anorganik, dan B3, di mana dapat dilihat dari bagan itu timbulan sampah, lalu sebelum pemilahan, lalu lakukan pengolahan, di mana organik composting, anorganik ke TPS atau dijual, dan B3 untuk ke unit pengolahan. Selanjutnya BEM 2 itu panduan bangunan rumah, di mana rumah ini dirancang setelah pembangunan terdapat as-built drawing rumah, itu untuk spesifikasi rumahnya. BEM 3 itu aktivitas ramah lingkungan, di mana mengikuti sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah. Selanjutnya untuk BEM 4 yaitu pengelolaan sampah, di mana dilakukan pengomposan pada kawasan rumah, yaitu untuk penghitungan timbulan sampah, yaitu bak kompos dengan dimensi 1x1x 0,5 meter dengan jumlah penghuni rumah itu 7 orang dengan timbulan sampah 2,5 liter per orang per hari. Untuk volume sampah yaitu 17,5 liter per hari, untuk sampah organik 8 liter per hari. Untuk bak kompos untuk 2 bulan itu 480 liter. Selanjutnya untuk BEM 5 yaitu keamanan, di mana rumah ini dirancang menggunakan CCTV untuk peningkatan keamanan rumah. Selanjutnya untuk BEM 7 yaitu rumah tumbuh. Rumah ini dirancang dengan perencanaan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2, di mana tahap 1 dirancangan untuk tahap lantai 1 dan rancangan tahap 2 yaitu untuk rumah 2 lantai. Nilai total dari poin BEM yaitu 6. Berikut ini merupakan rangkuman dari seluruh penilaian Greenship Homes. Aspek ASD memiliki nilai 10, aspek EEC memiliki nilai 12, aspek WAC memiliki nilai 11, aspek MRC memiliki nilai 6, aspek IHC memiliki nilai 10, dan aspek BEM memiliki nilai 6, sehingga total nilainya sebesar 56, sehingga memiliki peringkat rumah platinum. Berikut ini merupakan RAB pembangunan tahap 1 dari rumah 1 lantai, dengan uraian pekerjaan berupa pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, serta pekerjaan development. Total biayanya mencapai Rp656 juta. Berikut ini merupakan kurva S dari pembangunan tahap 1 rumah 1 lantai. Pembangunan rumah dilakukan mulai dari November tahun 2022 hingga bulan Januari 2023. Selanjutnya ada RAB pembangunan tahap 2 dari rumah 2 lantai dengan total biaya mencapai hingga Rp383 juta. Berikut ini merupakan kurva S dari pembangunan tahap 2 rumah 2 lantai yang dimulai dari bulan Maret hingga Mei.